Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi, NIM 2302210005, nomor urut absen 06. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya review yang berjudul The Behind the Dance Folk of Sovereignty. Ilmu pemerintahan belum menjadi suatu disiplin ilmu dan belum menjadi cara pandang dalam membaca fenomena-fenomena di masyarakat dengan teori-teori dasar pemerintahan, di mana fungsi dasar ilmu pemerintahan adalah untuk memberikan pencerahan kepada pemerintah, maka ia harus mengkritis pemerintah, bukan untuk menghina dan mengingkarinya, namun justru bertujuan untuk mengagungkan, mengutamakan, dan memperkuat pemerintah untuk mengembalikan ilmu pemerintahan pada tujuan akhir rakyat yang berdaulat. Perlu kita kaji secara kritis dari perspektif dekolonisasi, rekonstitusi, dan repolitisasi. Dekolonisasi ilmu pemerintahan. Gagasan membawa kembali pemerintah atau bringing governing back in merupakan hal yang perlu didalami baik dalam ilmu pemerintahan ataupun dalam praktik pemerintahan. Ada dua alasan yang melandasinya. Yang pertama, di mana ada banyak kepala pemerintah atau pemimpin dan negarawan yang suci atau sakral, tetapi bukan sebagai pemerintah yang sesuai dengan mandat konstitusi dan masih jauh dari kata harapan. Pemerintahan yang seharusnya dipegang oleh pemerintah yaitu dalam melakukan fungsi governing atau memerintah, tetapi justru banyak elemen yang ikut memerintah, di mana sejatinya pemerintahan yang memerintah karena sudah mendapatkan mandat oleh rakyat dan dibentuk oleh rakyat melalui proses elektoral. Kedua, yaitu ilmu pemerintahan miskin, defisit dan kritis terhadap pengetahuan baik dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta gagal untuk memahami pemerintahan secara utuh dan ingkar pada pemerintah. Secara epistemologi, ilmu pemerintahan miskin teori, justru yang kaya teori adalah manajemen publik. Ilmu pemerintahan menguasai banyak teori, tetapi bukan dari teori pemerintahan atau pemerintah atau pemerintahan, dan cenderung menyerap teori dari disiplin pengetahuan lain. Secara aksiologi, ilmu pemerintahan tidak mencerahkan pemerintahan supaya menjadi kuat, berdaulat, dan demokrasi. Jadi dapat kita pahami bahwa ilmu pemerintahan masih lemah, dan jika ilmu pemerintahan sudah kuat maka memiliki konstitusi untuk membuat pemerintah kuat, sehingga pemerintah memiliki unsur governabilitas untuk mengatur, mengurus, dan memerintah negara, masyarakat, serta warga negara. Rekonstitusi ilmu pemerintahan. Rekonstitusi ilmu pemerintahan diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan ilmu pemerintahan ke konstitusi. Konstitusi sendiri diartikan sebagai peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Berbicara mengenai filsafat keilmuan, baik secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu pemerintahan perlu dilihat dan dilekatkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi.
Woodrow Wilson menulis Study of Administration pada tahun 1887 berbicara tentang Amerikanisasi, di mana Wilson banyak belajar tentang administrasi Eropa baik di Prancis maupun di Jerman tentang kameralisme. Wilson melakukan Amerikanisasi disesuaikan dengan konstitusi pada tahun 1887 meskipun kemudian ketika menulis tentang konstitusional government dan mengkritik konstitusi, di mana konstitusi tersebut membuat pemerintah Amerika menjadi konservatif dan lambat. Repolitisasi ilmu pemerintahan. Konsep repolitisasi ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya dalam membawa kembali unsur politik ke dalam ilmu pemerintahan, di mana dalam perjalanan ilmu politik seperti saat ini justru lebih banyak menyerap studi-studi tentang administrasi publik serta cenderung anti terhadap politik. Beberapa literatur menjelaskan bahwa ada fenomena dalam kehidupan bernegara, pemerintah justru anti politik atau perilaku tersebut dikenal sebagai mesin anti politik. Mesin anti politik terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia, di mana mesin anti politik dipengaruhi oleh kolonialisme, neoliberalisme, developmentalisme. Ketiga isme tersebut tidak menghendaki adanya kedaulatan rakyat, tidak menghendaki adanya pemerintahan. Mesin anti politik, di mana ilmu pemerintahan anti politik atau semakin jauh dari politik dan anti kekuasaan. Jika ilmu pemerintahan anti politik, maka ujungnya adalah manajemen dan industri pemerintahan. Internet of Things, Digital of Things, dan ragam digital dipahami sebagai world class government oleh para sarjana ilmu pemerintahan, tetapi tidak memahami pemerintahan yang sesuai yang berpusat pada kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi, NIM 2302210005, nomor urut absen 06. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya review yang berjudul The Behind the Dance Folk of Sovereignty. Ilmu pemerintahan belum menjadi suatu disiplin ilmu dan belum menjadi cara pandang dalam membaca fenomena-fenomena di masyarakat dengan teori-teori dasar pemerintahan, di mana fungsi dasar ilmu pemerintahan adalah untuk memberikan pencerahan kepada pemerintah, maka ia harus mengkritis pemerintah, bukan untuk menghina dan mengingkarinya, namun justru bertujuan untuk mengagungkan, mengutamakan, dan memperkuat pemerintah. Untuk mengembalikan ilmu pemerintahan pada tujuan akhir rakyat yang berdaulat, perlu kita kaji secara kritis dari perspektif dekolonisasi, rekonstitusi, dan repolitisasi. Dekolonisasi ilmu pemerintahan. Gagasan membawa kembali pemerintah atau bringing governing back in merupakan hal yang perlu didalami baik dalam ilmu pemerintahan ataupun dalam praktik pemerintahan. Ada dua alasan yang melandasinya. Yang pertama, di mana ada banyak kepala pemerintah atau pemimpin dan negarawan yang suci atau sakral, tetapi bukan sebagai pemerintah yang sesuai.
dengan mandat konstitusi dan masih jauh dari kata harapan. Pemerintahan yang seharusnya dipegang oleh pemerintah yaitu dalam melakukan fungsi governing atau memerintah, tetapi justru banyak elemen yang ikut memerintah di mana sejatinya pemerintahan yang memerintah karena sudah mendapatkan mandat oleh rakyat dan dibentuk oleh rakyat melalui proses elektoral. Kedua yaitu ilmu pemerintahan miskin, defisit dan kritis terhadap pengetahuan baik dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologi, serta gagal untuk memahami pemerintahan secara utuh dan ingkar pada pemerintah. Secara epistemologi, ilmu pemerintahan miskin teori, justru yang kaya teori adalah manajemen publik. Ilmu pemerintahan menguasai banyak teori, tetapi bukan dari teori pemerintahan atau pemerintah atau pemerintahan, dan cenderung menyerap teori dari disiplin pengetahuan lain. Secara aksiologi, ilmu pemerintahan tidak mencerahkan pemerintahan supaya menjadi kuat, berdaulat dan demokrasi. Jadi dapat kita pahami bahwa ilmu pemerintahan masih lemah, dan jika ilmu pemerintahan sudah kuat maka memiliki konstitusi untuk membuat pemerintah kuat, sehingga pemerintah memiliki unsur governabilitas untuk mengatur, mengurus dan memerintah negara, masyarakat serta warga negara. Rekonstitusi ilmu pemerintahan. Rekonstitusi ilmu pemerintahan diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan ilmu pemerintahan ke konstitusi. Konstitusi sendiri diartikan sebagai peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Berbicara mengenai filsafat keilmuan, baik secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu pemerintahan perlu dilihat dan dilekatkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Woodrow Wilson menulis Study of Administration pada tahun 1887 berbicara tentang Amerikanisasi, di mana Wilson banyak belajar tentang administrasi Eropa baik di Prancis maupun di Jerman tentang kameralisme. Wilson melakukan Amerikanisasi disesuaikan dengan konstitusi pada tahun 1887, meskipun kemudian ketika menulis tentang konstitusional government dan mengkritik konstitusi, di mana konstitusi tersebut membuat pemerintah Amerika menjadi konservatif dan lambat. Repolitisasi ilmu pemerintahan. Konsep repolitisasi ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya dalam membawa kembali unsur politik ke dalam ilmu pemerintahan, di mana dalam perjalanan ilmu politik seperti saat ini justru lebih banyak menyerap studi-studi tentang administrasi publik serta cenderung anti terhadap politik. Beberapa literatur menjelaskan bahwa ada fenomena dalam kehidupan bernegara, pemerintah justru anti politik atau perilaku tersebut dikenal sebagai mesin anti politik. Mesin anti politik terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia, di mana mesin anti politik dipengaruhi oleh kolonialisme, neoliberalisme, developmentalisme. Ketiga isme tersebut tidak menghendaki adanya kedaulatan rakyat, tidak menghendaki adanya pemerintahan.
mesin anti politik, di mana ilmu pemerintahan anti politik atau semakin jauh dari politik dan anti kekuasaan. Jika ilmu pemerintahan anti politik, maka ujungnya adalah manajemen dan industri pemerintahan. Internet of Things, Digital of Things, dan ragam digital dipahami sebagai world class government oleh para sarjana ilmu pemerintahan, tetapi tidak memahami pemerintahan yang sesuai, yang berpusat pada kedaulatan rakyat.